Pernahkah kamu bertanya, mengapa dunia modern bisa menghitung angka, menyembuhkan penyakit, dan membaca bintang di langit? Semua itu pernah lahir dari satu peradaban. Bukan dari istana emas, bukan dari pedang perang, tapi dari pena, buku, dan iman. Inilah kisah ketika Islam tidak hanya mengubah umatnya, tetapi mengubah dunia. Dan yang mengejutkan, banyak orang hari ini tak pernah diajari tentang ini. Sebelum Islam datang, dunia hidup dalam ketimpangan ilmu. Ilmu hanya milik bangsawan. Membaca dianggap berbahaya, bertanya dianggap melawan, tapi di tengah gurun Arab, turun satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Iqra, bacalah, sebuah perintah membaca kepada umat yang belum mengenal tradisi tulis. Sejak saat itu, ilmu tidak lagi eksklusif. Ilmu menjadi ibadah. Dalam Islam, masjid bukan hanya tempat sujud. Masjid adalah sekolah. Masjid adalah universitas. Di sana, orang belajar Al-Quran, tapi juga matematika, astronomi, dan kedokteran. Menulis dianggap amal. Mengajar dianggap sedekah. Dan dari tradisi inilah, lahir generasi yang mencintai ilmu seperti mencintai ibadah. Puncaknya terjadi di satu kota, Baghdad. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, rumah ilmu terbesar di dunia saat itu. Buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab. Tapi Islam tidak sekadar menyalin. Islam mengembangkan. Disinilah lahir aljabar, algoritma, dan dasar ilmu modern. Dunia belum menyadarinya saat itu. Tapi sejarah sedang berubah. Al-Khwarizmi mengajarkan dunia berhitung. Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang dipakai ratusan tahun di Eropa. Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Biruni, mereka bukan hanya ilmuwan, tapi orang beriman. Bagi mereka, mencari ilmu adalah cara mendekat kepada Tuhan. Cahaya itu tidak berhenti di Baghdad. Ia menyeberang ke Eropa melalui Andalusia. Cordoba memiliki perpustakaan ratusan ribu buku saat Eropa masih gelap. Muslim, Yahudi, dan Kristen belajar bersama. Untuk pertama kalinya, Eropa melihat bagaimana ilmu dan toleransi bisa berjalan berdampingan. Tapi tidak ada kejayaan yang abadi. Tahun 1258, Baghdad diserbu Mongol. Buku dibuang ke sungai. Air menjadi hitam oleh tinta. Baitul Hikmah hancur. Dunia mengira cahaya itu telah padam. Tapi ilmu tidak mati bersama bangunan. Para ulama membawa pengetahuan itu ke kota-kota lain, ke Damaskus, ke Kairo, ke Eropa. Dan dari sinilah lahir Renaissance. Dunia modern tumbuh di atas warisan ilmu Islam, meski jarang disebutkan. Kota bisa runtuh, bangunan bisa hancur, tapi ilmu akan selalu menemukan jalannya. Inilah kisah ketika Islam pernah menerangi dunia. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan apa yang Islam pernah lakukan, tapi apa yang akan kita lakukan dengan warisan ini?